Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, al-kabiratu al-arba'una, dosa besar yang ke-40, yaitu al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian atau apa yang sudah dikeluarkan, termasuk bagian daripada dosa besar, termasuk bagian daripada dosa besar. Kemudian muallif, penulis, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, membawakan dalam kitabnya ini surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan. Apanya yang batal? Pahalanya. Kalau uangnya, hartanya mah sudah keluar, iya kan? Hartanya mah sudah dikasih orang kan, sudah keluar. Yang dibatalin apanya? Pahalanya. La tubtilu shadaqatikum. Sama seperti misal orang di bulan puasa tidak jaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau salah, kurang tepat di dalam memahami definisi puasa. Sebagian orang Islam sampai hari ini mendefinisikan puasa atau hanya mempuasakan dirinya dari makan dan minum, nyata ya. Tetapi Tetapi selain dari makan dan minum itu tidak dipuasakan. Ini pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama ini ketika di dalam bulan puasa, maka itu ada dua mudarat. Mudarat yang pertama yaitu mudarat yang secara umum, yaitu pelakunya tercatat sebagai perbuat atau pembuat dosa, ya. Baik di bulan puasa atau tidak di bulan puasa, pelakunya tetap tercatat sebagai pembuat dosa, karena tidak ada satupun yang tidak dicatat. Akan tapi kalau di bulan puasa ada mudarat yang berikutnya, atau ketika manusia dalam kondisi sedang berpuasa, maka ada mudarat yang kedua, yaitu berguguran pahalanya. Berguguran pahala orang yang sedang berpuasa ketika dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya enggak batal. Puasanya enggak batal. Marah-marah, kemudian apa lagi? Dan berbagai macam perbuatan yang dilarang dalam Islam dilakukan di bulan puasa, puasanya enggak batal, tetapi berguguran pahalanya sampai titik akhir, tidak punya atau tidak tersisa sedikit pun pahala untuk orang itu. Ya, berdasarkan sabda Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dikasih pahala sama Allah, ya, tapi dia nggak dikasih pahala oleh Allah, dia hanya merasakan rasa lapar dan haus saja. La tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan
pahala sodakoh kalian. Para ulama menjelaskan demikian. Jangan kalian membatalkan sodakoh kalian, yaitu pahala sodakoh kalian. Dengan apa? Bil manni wal adha, yaitu dengan menyebut-nyebut apa? Pemberian yang telah dia berikan. Ya, menyebut-nyebut pemberian yang telah dia berikan. Tentunya ini kembali kepada maksud dan tujuan orang menyebutkan pemberian yang telah dia berikan. Kalau dia bermaksud dari menyebut apa yang dia berikan dalam rangka apa? Dalam rangka mengungkit, dalam rangka memberitahu manusia bahwasanya dia telah melakukan pemberian, maka dia termasuk bagian dari ayat yang mulia ini. Yang dibatalkan, apa yang dibatalin? Pahalanya. Kalau dia nyebut-nyebut punya maksud dan tujuan, yaitu mengungkit pemberiannya, ya, bukan tujuan yang kedua, tasji', ya, tasji', yaitu memberikan motivasi. Mungkin aja ada orang yang punya harta banyak, tapi dia belum termotivasi untuk bangun masjid, untuk mendirikan pesantren dan sekolah serta seterusnya. Mungkin saja dia butuh tasji', butuh motivasi, butuh diberikan pemahaman. Kalau maksud dan tujuan yang memberikan tasji' atau motivasi atau dorongan, maka seseorang selamat dari apa yang dia sebutkan, ya. Tetapi kalau tujuannya bukan motivasi, tujuannya itu yang lain, maka dia nggak selamat. Dia termasuk dengan al-manni, memberikan mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan, Dan mengungkit apa yang telah diberikan itu adalah salah satu tanda di antara tanda seseorang belum apa? Belum ikhlas. Salah satu tanda seseorang belum ikhlas dalam mengeluarkan sesuatu yang dia miliki, yaitu merasa bahwasannya dia telah mengeluarkan, membantu, memberikan manfaat buat manusia. Maka ketika dia merasa seperti itu, maka dia terindikasi belum ikhlas di dalam mengeluarkan apa yang dia miliki. Dan ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Tidak tertutup kemungkinan menimpa kita. Sahih? Tidak tertutup kemungkinan menimpa kita kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengerti, gitu ya. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mengerti, tidak tertutup kemungkinan di suatu saat nanti kita terkena penyakit ini, ya, yaitu mengungkit pemberian yang kita berikan. Seperti misal yang biasa terjadi itu, orang kalau sudah berbuat baik pengennya apa? Keumumannya apa? Keumuman yang diinginkan oleh pelaku kebaikan apa? Orang yang diberikan kebaikan berbuat baik lagi. Betul nggak? Apa? Bahasa mana tuh? Feedback. Ngerti nggak ada feedback? Nggak ngerti ya? Itu ngerti nggak? Timbal balik. Ngerti? Bahasa mana? Susah tuh ya. Harus berguru dulu ya. Biasanya itu keumumannya kayak gitu kan. Orang yang telah melakukan kebaikan mengharap si penerima kebaikan pun memberikan kebaikan lagi. Ya, memberikan kebaikan lagi. Ini harus dihilangkan. Kita udah belajar. Ya, kita di dalam memberikan kebaikan kepada manusia itu mengharapkan kebaikannya dari Allah, bukan dari dia. Karena Nabi SAW berkata, apa kata Nabi SAW?
bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka al abdu, selama hamba itu menolong hambanya yang lain. Itu Pak. Jadi Allah akan senantiasa menolong kita selama kita memberikan pertolongan kepada yang lain. Jadi jangan sempitkan, memberikan peluang harapan yang kecil buat hati kita sendiri, yaitu berharap orang yang telah kita berikan kebaikan memberikan kebaikan lagi. Tapi harapkanlah dari yang besar, yaitu dari Allah Ta'ala, ya. Karena pertolongan Allah akan senantiasa diberikan kepada manusia selama manusia menolong manusia yang lain. Itu kaidahnya itu. Sehingga ketika kita memberikan pertolongan, selagi kita diberikan kemampuan untuk melakukan pertolongan, maka harapkanlah Allah akan menolong kita di suatu saat nanti. Tidak mesti dari orang itu, ya, tidak mesti dari orang tersebut. Baik. Sebagaimana contoh 3 orang yang terjebak di dalam goa, yang punya masing-masing 3 orang ini masing-masing punya keistimewaan amal, ya. Yang pertama apa? Yang pertama sebutin. Iya, satu apa? Nggak ada, mau lihat di buku juga nggak ada. Yang pertama apa? Amalan dengan senantiasa memberikan susu pada orang tuanya. Memberikan susu pada orang tuanya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua antum nggak tahu? Lah, tahu Pak? Antum? Siapa yang tahu? Memutar modal dari budak, gaji budak. Memutar modal dari Kerja atau budak. Dari karyawan. Terus di depan domba banyak, diambil semua tanpa ada sisa. Nggak ada sisa sama sekali. Paham nggak tuh? Paham ya? Yang ketiga? Ngutangin saudara. Ngutangin Saudara wanita. Ngutangin saudara wanita, terus diajak gituan. Apa tuh gituan? Yang jelas. Diajak melakukan hubungan, ya, yang tidak halal, melakukan hubungan yang tidak halal. Ya, 3. Lihat 3 orang ini pelaku amal, dia tidak bicara kepada siapa? Kepada makhluk, kan? Pemberi susu tidak ngomong kepada orang tuanya, ya kan? Mak, Pak, yang gedean dikit dong warisan, gitu kan? Kan selama ini aneh yang layanin. Ya, itu mah dia, ya, enggak ya? Gitu. Enggak, dia enggak ngomong sama ibu bapaknya, tapi dia ngomongnya sama Allah. Ya Allah, kalau itu ikhlas, kan bilang langsung sama Allah. Yang kedua juga gitu kan? Yang kedua apa tadi? Lupa ya? Mutar modal. Tahu nggak mutar modal? Tahu ya? Artinya biayanya diberi harus diberi. Iya. Modal apa artinya? Modal dengan keuntungannya dikasih semua kepada mantan karyawan yang tidak ngambil gajinya dulu. Ya, nggak ketemu deh orang kayak gini sekarang. Nggak akan pernah ketemu, ya. Terus dia juga lapornya sama Allah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan zina yang sudah ada di depan matanya, ya kan? Lapornya sama siapa? Lapornya pada Allah. Kalau lapornya ke Allah boleh dijadikan apa? Wasilah. Nama ini wasilah yang diperbolehkan. Salah satu bentuk wasilah yang diperbolehkan dalam Islam yaitu berwasilah dengan amal soleh, ya. Dan akhirnya dengan perantara atau wasilah 3 amal mereka, terbukalah batu-batu atau bergeserlah batu-batu yang menutup keluarnya mereka dari goa. Gitu. Allahu taala a'lam wa a'lam. Kemudian al-adza.
Al-adha itu apa? Nyakitin ya. Dia macam-macam maknanya. Gangguan, menyakiti. Kemudian dalam ayat ini ulama nyebutin ngasih tapi nyakitin. Ngerti nggak tuh? Paham lah ya. Paham nggak tuh? Ente minta sama nih, misalnya gitu kan. Nih, minta mulu lu. Nah, itu kan telak tuh. Telak gak tuh? Telak gak gitu? Minta mulu lu gitu. Nih, kerja dong gitu kan. Gawe dong. Ya minta terus gitu. Atau misalkan ya ngasih tapi membuat orang yang dikasih itu tersinggung atau luka hatinya. Ya, luka hatinya. Maka lebih baik apa? Lebih baik tidak ngasih daripada antum kasih, antum juga nggak dapat apa-apa. Kan nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala kan? Iya. Nah ini bagian dari dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena pahala yang besar dihapuskan dengan sebab mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima bantuan, orang yang menerima bantuan. Jelas ya? Paham? Qala Al-Wahidi, berkata Al-Wahidi, huwa an yamunna bima a'ta. Wa qala Al-Kalbi, Al-Wahidi berkata, yang dimaksud dengan Al-Mannan yaitu dia mengungkit apa yang telah dia berikan. Wa qala Al-Kalbi bil manni 'ala Allah fi sadaqatihi wal ada li sahibiha. Adapun Al-Kalbi juga berkata, yaitu orang-orang yang mengungkit sedekah yang telah dia keluarkan, itu termasuk bagian dari dosa besar karena pelakunya batal mendapatkan pahala. Kemudian dibawakan hadis Nabi Muhammad SAW, wa fi sahihi anna Rasulullah SAW qala, di dalam sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Hadis ini pengecualian dari apa? Dari keumuman setiap manusia akan diajak bicara satu-satu sama Allah. Kan ada hadis yang umum, Nabi kita SAW katakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Setiap manusia akan diajak bicara satu-satu sama Allah. Setiap manusia akan diajak bicara satu-satu sama Allah. Kemudian diajak bicara di sini, ya, tidak menunjukkan kita, atau kita juga nggak ngerti bagaimana bentuk diajak bicaranya kita sama Allah. Kita nggak paham, ya. Dan ayat atau hadis yang baru saya bacakan, yang kita sebutkan, itu pun tidak menerangkan kita melihat Allah, enggak, tapi menerangkan kita diajak bicara sama Allah, ya. Karena jangan sampai kita memahami hadis yang umum ini, setiap manusia akan diajak bicara satu-satu sama Allah. Jangan sampai kita memahami berarti kita melihat Allah. Tidak, karena tidak ada keterangan dari hadis yang mulia ini bahwasannya yang diajak bicara itu melihat Allah. Jangan pernah kita bayangkan diajak bicara itu antum dengan anak ngobrol ngeliat tatap muka begini. Paham? Nanti keliru. Kalau dipahami seperti ini, berarti semua orang ngelihat Allah, walaupun orang bejat sekalipun. Paham? Sementara wajahnya dia ini nggak akan ditampakkan kecuali untuk siapa? Hah? Untuk penduduk surga, penghuni surga. Itu khususan wajah dia yang maha sempurna akan dia berikan dan dia tampakkan, diperlihatkan kepada para penduduk jannah. Taib. Jadi ini pengecualian 3 golongan
Saya juga pernah tanya, ya, hadis ini dibacakan, kemudian saya sebutkan, bukankah setiap manusia akan diajak bicara langsung oleh Allah? Taib. 3 hadis ini atau 3 golongan ini adalah pengecualian dari orang yang akan diajak bicara sama Allah. Berarti udah saking apanya tuh? Saking nggak disukainya, saking tidak disukai, ya, oleh Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini nggak boleh diterapkan oleh kita. Kita itu hanya boleh tidak ngajak bicara orang berapa lama? 3 hari. Bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, dan juga bukan selama-lamanya. Betul ya? Kalau kita terjadi clash, apa tuh clash? Tahu nggak clash? Nggak tahu ya? Terjadi perselisihan sesama kita, mesti kan suka ada gitu ya. Terus kita nggak mau ngomong, nggak mau bicara boleh, tapi batas waktu maksimalnya cuma 3 hari. Ya, setelah itu ngomong lagi, biasa lagi, duduk bareng lagi, kemudian ngaji bareng lagi, dan seterusnya. Nggak boleh selama-lamanya, karena ada orang yang nggak bisa nggak bisa ngamalin hadis ini. Kalau sudah benci, kalau sudah nggak suka, kalau sudah nggak seneng, selamanya kan? Selamanya kan boleh jadi yang nggak disuka itu lebih baik dari siapa? Dari dia yang nggak suka. Paham kan tuh? Orang yang nggak disuka sama dia boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada dia sendiri. Ya kan? Siapa tahu dia bertobat dan seterusnya, ya kan? Allahu taala alam. Kita nggak boleh lebih dari 3 hari. Salah satu 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat, dipandang oleh Allah. Berarti yang melihat siapa? Allah, bukan kita. Allah yang melihat. Ini belum waktunya manusia atau makhluk melihat keelokan, kesempurnaan wajahnya Allah, tapi Allah yang memperhatikan kita. Kita nggak tahu bagaimana itu. Ya, kita nggak tahu bentuk dialog antara kita dengan Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Kita hanya mengimani kita akan diajak dialog satu-satu sama dia, yaitu pada hari kiamat kelak. Siapa mereka? Kemudian ada satu lagi, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan dari dosa-dosanya, ya, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Kemudian walahum adzabun alimun, dan disediakan buat mereka ini 3 golongan itu adab yang pedih. Yang pertama al-musbilu. Musbil, apa tuh musbil? Yang membayangkan sarung. Berarti celana nggak apa-apa. Oh gitu. Al-musbil yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Baik laki atau perempuan, atau laki aja? Ya aja. Kalau perempuan juga antum demen. Gitu. Jadi yang nggak boleh adalah siapa? Laki-laki, ya. Nggak boleh laki-laki menjulurkan. Ini tidak ada kaitannya dengan sombong, ya. Ini nggak dikaitin dengan sombong, tetapi diancam tidak diajak bicara. Antum tahu sombong itu ketika Abu Bakar melorot celananya, kan dapat tazkiyah langsung dari Nabi. Kan Abu Bakar turun, ya, tahu kan? Celananya turun, melorot, kurus kan, turun. Gitu. Kemudian diangkat, kemudian turun, diangkat, turun, diangkat, turun. Terus dapat tazkiyah dari Nabi. Fi makna, Nabi berkata yang maknanya anta laisa minal khuyala. Engkau tidak termasuk bagian dari orang sombong. Itu tazkiyah dari Nabi untuk Abu Bakar. Akan tapi untuk yang menjulurkan celananya atau pakaiannya di bawah mata kaki, kan belum ada yang dapat tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentazkiyah dirinya sendiri, ya. Ini tidak dikaitkan dengan sombong, orang yang musbil. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan atau berusaha mengamalkan tidak isbal. Kemudian yang kedua, al-mannan.
yaitu orang yang suka apa? Mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halfil kadibi. Apa tuh? Hah? Sumpah? Ngerti nggak? Bisa kasih contoh nggak? Siapa yang bisa kasih contoh? Saya kasih teh manis nih. Berdua deh sama saya, ambil gelas satu. Lebih melarangkan dagangan seseorang sebab pada orang lain, jadi orang lain percaya kalau dagangannya itu bagus, kalau kan dia sumpahnya itu sumpah besar, padahal barang jelek gitu ya. Pedagang sumpah nih barang bagus gitu ya. Hah? Sumpah pakai sumpah gitu ya, sumpah demi Allah gitu, agar barangnya laku ya. Karena hukum asal sumpah itu kan, sumpah itu apa namanya, sesuatu hal yang besar ya. Kok pintunya pada dibuka itu? Emang sengaja dibuka ya Pak? Enggak, kirain ada yang di sana gitu. Gak apa-apa sih. Pantesin. Baik, jelas ya? Tahu nggak, paham nggak Mas? Orang dagang pakai sumpah palsu biar apa? Biar orang suka. Kan sumpah kan sesuatu hal yang berharga. Lihat, pencuri, pelaku apa namanya, kejahatan, demi Allah bukan saya, demi Allah gitu ya, bukan saya demi Allah, karena sumpah itu barang yang mahal. Al-musbilu huwa alladhi yusbal izarahu aw thiyabahu aw qamisahu aw sarawilahu hatta takuna ila al-qadamaini li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-musbil adalah orang yang menjulurkan pakaiannya, gamisnya, celananya melebihi kedua mata kakinya. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnari. Apa saja yang di bawah mata kaki atau yang menutupi mata kaki yang dipakai oleh laki-laki, maka tempatnya adalah di neraka. Kalau dari dari bawah ke atas boleh nggak? Contohnya apa? Kaos kaki. Yang dilarang dari atas ke bawah. Kalau lengan. Hadis untuk baju sampai sini ikhtilaf tuh ulama hadisnya. Ya, sebagian ulama merojihkan hadis itu, sebagian tidak. Yang sampai lengan. Apa? Kalau yang digulung itu berkaitan kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Di ujungnya Nabi bilang tidak boleh, ketika orang yang sholat itu nggak boleh digulung apanya, pakaiannya, dan juga nggak boleh dikuncir apanya, rambutnya. Laki apa perempuan? Laki. Gitu. Ya antum mah nggak usah ada yang dikuncir ya. Yang panjang jangan dikuncir, ya, diurai. Terus gimana nanti kalau jatuh kena tutup ya, jidat, sah nggak sholatnya? Nggak usah dibahas, nanti antum bahas sendiri sama ustadznya, ya kan? Kita al-kabair. Sudah pernah dibahas ya? Alhamdulillah. Siapa ustadz siapa? Ustadz Azhar tuh. Bahas silahkan. Kita al-kabair ya, pembahasannya al-kabair biar enggak mencela-mencele. Oke? Kamu tanya nggak apa-apa. Kalau saya bahas nggak mau. Kalau mau tanya boleh. Bukan nggak mau, sudah ada materinya sendiri kan? Sudah ada materinya sama ustadz yang lain. Kata Al-Imam Ad-Dahabi Al-Musbil itu. Kemudian Al-Imam Ad-Dahabi membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang di bawah mata kaki ya, yang turun dari pakaian laki-laki,
maka dia tempatnya adalah di neraka. Wa fil hadithi aidan, dan dalam hadis juga disebutkan salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama al-aqu liwalidayhi. Al-aqu liwalidayhi, apa tuh? Durhaka kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan termasuk durhaka kepada orang tua menitipkan orang tua di panti jompo. Itu termasuk bagian dari durhaka. Kan antum dididik, dibesarkan langsung sama mereka kan, gitu. Termasuk bagian dari durhaka sama orang tua karena tidak bisa merawat orang tua, ya. Maka orang tuanya dititipkan di panti gitu ya. Makanya para ulama sebutkan sebenarnya itu bukan panti jompo, itu adalah darul uquq. Apa tuh darul uquq? Tempat anak durhaka menaruh orang tua. Darul uquq, ya, tempat anak-anak durhaka yang menitipkan orang tua kepada siapa? Panti, gitu, pada panti. Padahal orang tua adalah salah satu pintu di antara pintu surga buat anak. Yang masih punya orang tua berbahagialah, ya, berusaha masuk surga lewat pintu orang tua. Masyhur kisahnya Uwais Al-Qarni, ya, masyhur sekali ya. Yang menyebabkan doanya selalu dikabul oleh Allah adalah karena baktinya kepada orang tuanya, ya, bakti dia kepada orang tua. Makanya kawan-kawan yang sudah belajar, yang sudah Allah Ta'ala segerakan hidayahnya, seharusnya orang tuanya merasakan hidayah yang antum merasakan hari ini. Ya, orang tua antum merasakan hidayah yang antum rasakan hari ini. Artinya apa? Dia mendapatkan pelayanan servis terbaik dari antum. Ya enggak? Seharusnya begitu kan? Idealnya begitu. Karena sahabat tanya pada Nabi SAW tentang manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikannya. Disebutkan oleh Nabi siapa? Ibu baru bapak. Ibu bapak. Nah, antum juga kalau mau merencanakan menjadi salafi sejati, itu mulainya dari emak, bapak, temen gitu. Jadi yang pertamanya siapa? Emak dulu. Bukan temen kanan, kiri, depan, belakang, tapi orang yang di rumah itu, ibu kita. Kemudian yang kedua, al-mudminu al-khamri. Al-mudminul khamru, pecandu khamr. Ancamannya berat. Diancam tidak bisa masuk ke mana? Surga. Al-mudminu al-khamr, diancam tidak masuk ke dalam surga. Ya. Yang masih minum khamr, ya, yang masih suka nyicipin dikit-dikit, yang masih mau atau yang masih punya kebiasaan minum khamr, tinggalin sama sekali, ya, bertobat pada Allah. Karena diantaranya juga Nabi SAW katakan, man yashrabul khamra fid dunya la yashrabuha fil akhirah. Siapa yang pernah minum khamr di dunia, maka dia nggak minum khamr besok di hari kiamat. Minuman penduduk surga juga khamr, tapi jangan antum samain sama Tommy. Tahu Tommy nggak? Hah? Topi miring, whisky. Jangan disamain, khamrnya beda. Itu disediakan untuk para ahlul jannah. Allahu jalla sya'nuhu memuliakannya dengan memberikan minuman berupa khamr. Dan salah satu ancaman untuk pecandu khamr, mereka tidak dikasih khamr besok di hari kiamat. Maka bertobatlah pada Allah.
Semoga Allah Ta'ala ya memberikan, menerima tobatnya dan mempersilahkannya untuk meminum khamr nanti di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu al-mannan. Apa tadi? Orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian, ya, orang-orang yang suka mengungkit pemberian. Taib. Saya minum dulu. Ini udah dingin. Ya. Kemudian berkata kembali Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini, kitab Al-Kabair, atau beliau menulis dalam kitabnya Al-Kabair ini membawakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya dia pernah berkata, iyyakum wal manni bil ma'ruf fa innahu yubtilu syukru wa yamhaqul ajr. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Nabi pernah bersabda, jauhilah oleh kalian menyebut-nyebut kebaikan yang telah kalian lakukan, karena menyebut-nyebut kebaikan yang kalian lakukan membatalkan, menghapuskan pahala yang telah ditetapkan untuk kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW membawakan firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, ya. Memberikan pemberian ini banyak jenisnya. Ini udah azan belum? Udah. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian sedikit tambahan sebelum kita buka sesi tanya jawab. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, sami'a Ibnu Sirin rajulan yaqulu li akhar, bahwasanya Ibnu Sirin pernah mendengar seseorang yang berkata kepada orang lain, yaitu ahsantu ilaika wa fa'altu, saya telah melakukan kebaikan ini dan kebaikan ini kepada engkau. Menghitung-hitung kebaikan, ya. Kalau bahasa kita ini menghitung-hitung kebaikan. Jadi kebaikan dihitung-hitung. Itu kebiasaan kita. Kalau keburukan tidak pernah kebaikan diingat terus.
Jadi orang yang ngomong ini kedengeran Ibnu Sirin. Faqala lahu Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin memberikan atau berkata kepada orang tadi, memberikan nasihat kepada orang tadi secara langsung, uskut, diam. Disuruh diam. Kata Ibnu Sirin, fala khaira fil ma'rufi idza uhsi. Tidak ada kebaikan, yaitu tidak ada nilai kebaikan daripada perbuatan baik jika perbuatan baik itu dihitung-hitung. Ya, tidak ada pahalanya atau tidak ada ganjarannya ketika perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia kemudian dia hitung-hitung dengan maksud mengungkitnya. Wa kana ba'duhum yaqulu man manna bima'rufihi saqata syukruhu wa man a'jaba bi amalihi habita ajrahu. Sebagian ulama berkata, siapa saja yang mengungkit-ungkit pemberiannya maka gugurlah pahalanya. Waman a'jaba bi amalihi, dan siapa yang merasa takjub dengan amalnya, demikian juga digugurkan pahalanya. Amal apa yang bisa kita takjubi, Pak? Ada nggak? Amal apa yang bisa kita mentakjub amal diri kita? Kira-kira ada nggak? Ada ya? Apa tuh? Banyak ya? Banyak ya? Ini keliru, seharusnya kita nggak boleh takjub dengan amal kita. Ini pelajaran yang lain, dari sisi yang lain. Nabi nggak pernah takjub dengan amalnya sendiri. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah takjub dengan amal sendiri. Puncak ketawaduannya ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada sahabat, lantan jua bi a'malikum minan nari. Kalian semua dan siapapun manusia tidak akan pernah selamat dari azabnya Allah dengan sebab amal kalian masing-masing. Kata siapa? Kata Nabi kita kepada para sahabat dan untuk kita semua sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kalian semua tidak akan pernah selamat dengan amal kalian masing-masing. Kemudian sahabat merespon. Apa respon sahabat? Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga enggak selamat dengan apa? Dengan amal engkau. Engkau juga masuk bagian dari keumuman ucapan engkau, yaitu enggak selamat dengan amal engkau. Jawab Nabi apa? Iya. Lihat Pak, tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak congkak, tidak sombong dengan amalnya, sampai dia katakan, iya, saya juga selevel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak congkak, enggak sombong, enggak belagu, enggak perak dan sebagainya. Ya kan? Enggak ngenges, atau ngenges kan tuh? Hah? Bukan ngeces, ngenges. Oh, ngenges gak? Tahu nggak ngenges? Hah? Antum tahu ngenges gak? Antum orang Betawi bukan ya? Yang orang kecil Jakarta dah. Ngenges tahu? Ngenges tuh orang gitu. Orang Betawi tahu deh. Nggak tahu saya nerjemahinnya gimana, begitu deh. Hah? Ngeselin dari samping nih jawab. Songong, perak. Belagu. Ini Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, engkau juga nggak selamat dengan amal? Iya, nggak selamat. Antum tahu amalnya Nabi kayak apa kan? Kalau kita baca amal Nabi sehari semalam tuh kayak apa amalnya gitu kan? Tawadunya, amal dari mulai amal sholat, puasa, zakat. Puasa, kita lihat dari sholat ya. Sholatnya Nabi itu kalau dia sholat
dia baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya kan? Selesai. Oh, itu surat-surat yang panjang itu selesai dia baca. Ya wajar membuat kakinya menjadi bengkak-bengkak, wajar. Kan kalau kuliah kan nggak bengkak-bengkak kan antum? Gimana antum mau bengkak? Ya bandingannya kuliah Al-Baqarah sama Ali Imran, gitu ya. Udah gitu kena nyamuk, assalamualaikum langsung. Lihat tuh, Nabi SAW tuh qiyamul lailnya kayak begitu Pak, sholatnya kayak begitu, khusyuknya, bacaannya, ya subhanallah. Itu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya Nabi, kadang-kadang puasanya apa? Wisol. Tahu wisol nggak tuh? Nyambung, puasanya nyambung. Itu yang membuat sahabat pengen puasa wisol. Paham? Sahabat pengen meniru perbuatan Nabi. Di sini diketahui, ya sebagian ulama mengatakan atau ada kaidah yang berbunyi atau kaidah yang disebutkan, sunnah atau perbuatan Nabi itu jadi sunnah kalau sudah diamalkan oleh sahabat. Itu kaidah tuh, antum harus catat dengan tinta emas tuh. Sunnah itu, perbuatan Nabi itu jadi sunnah kalau sudah diamalkan oleh sahabat. Kenapa tuh? Kenapa? Ada nggak orang sesudah sahabat yang lebih baik dari sahabat? Ada nggak? Kira-kira ada nggak sahabat ketinggalan satu sunnah Nabi? Nggak ada. Emang ada riwayat sahabat kalau diperintah oleh Nabi tanya, perintah ini wajib apa sunnah? Yang nanya siapa? Kita. Betul ya? Kalau diperintah nanyanya apa? Wajib apa sunnah? Kalau udah tahu, terus kalau dibilang sunnah tanya lagi, muakkadah apa ghairu muakkadah? Sahih? Kita tuh. Antum cari coba sejarah, beli buku Siyar A'lam An-Nubala, sejarah dari mulai Abu Bakar sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atau sahabat kalau dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, mereka nggak tanya haram atau makruh. Haram apa makruh nih? Yang nanya siapa? Kita lagi. Makruh ini deh nggak apa-apa, kayak ahlul hisab tuh, ya kan? Hah? Ya kan? Makruh kan nggak haram, makruh gitu. Makruh. Berarti dia seneng dibenci sama Allah. Kan arti makruh apa? Dibenci. Berarti selama dia menghisab, dia dibenci. Dibencinya nggak tanggung-tanggung sama pencipta alam semesta ini, Allahu tabaraka wa ta'ala. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apaan nih? Ya, isim kali ini ya. Nabi SAW bilang begitu. Itu puncak ketawaduan Nabi. Dia bilang, iya saya juga nggak masuk surga dengan amal, bayang itu. Illa an yataghammadani Allah. Saya masuk surga karena Allah merahmati saya. Nabi nggak bilang karena qiyamul lail saya begini, ya kan? Terus puasanya wisol. Nabi kan puasanya wisol. Wisol tapi nggak boleh buat umatnya. Ini salah satu syariat kekhususan untuk Nabi, boleh untuk Nabi, nggak boleh untuk umatnya. Nabi larang umatnya wisol. Kenapa? Nabi SAW melarang karena umatnya nggak punya kemampuan kekuatan sebagaimana Nabi, dan Nabi diberikan makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, makanya dilarang wisol. Jadi kembali lagi, sunnah itu atau perbuatan Nabi itu jadi sunnah ketika perbuatan itu sudah dipraktekkan oleh sahabat. Jadi barometernya itu sahabat Nabi, sunnah atau tidak, gitu. Bukan hanya sebatas dilakukan oleh Nabi, karena dilakukan oleh Nabi belum tentu dibolehkan dilakukan oleh umatnya. Seperti wisol ini, atau 10 istri, ya kan, punya istri lebih dari 4. Sahabat pernah mempraktekkan istri lebih dari 10, mengambil contoh ibrah dari istrinya Nabi yang lebih dari 4. Dalam riwayat 9, dalam riwayat 11. Dipanggil oleh Nabi, cerain 6, sisain 4. Ini kekhususan
untuk Nabi lebih dari 4. Untuk antum dan ana itu hanya boleh 4. Gitu. Kalau sanggup 4. Jelas ya? Jadi ini kaidah penting. Sunnah atau perbuatan Nabi jadi sunnah ketika sudah dilakukan oleh sahabat. Karena kan nggak ada satu sunnah pun yang ketinggalan oleh sahabat, nggak ada. Hajar Aswad aja kan Umar bilang, kalau bukan Nabi yang cium nggak gue cium loh, gitu kan. Bahasa kitanya gitu, ya kan? Kata Umar kan ngomong sama batu. Umar radhiyallahu taala anhu tuh ngomong sama batu, innaka hajarun, ente cuman batu doang. Kata Umar, la tanfa wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Akan tapi kata Umar, alasan dia ikut cium batu karena dia pernah lihat Nabi cium batu ini. Gitu. Jadi batu ini jadi agung, jadi besar karena pelakunya dulu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat aja tuh yang jualan haba sauda aja pakai hadis laku. Ya enggak? Laku enggak? Laku, ditempel lagi di kardusnya, apa namanya, kemasannya ya, hadisnya laku ya, laku hadis. Subhanallah. Ada lagi baju sunnah, ya kan, celana sunnah, laku tuh. Wallahu taala alam. Nabi tawadu tuh, ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita, makanya ini kita belajar tawadu dari Nabi. Ya, kita apa sih yang mau dibanggain dari amal? Contoh nih, antum mau lihat sholat antum dan sholat ana nih ya. Sholat kita nih, sholat kita ya. Saya tanya sama antum, siapa di antara antum yang sanggup dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sadar lagi sholat, sampai antum salam, antum bener-bener sadar lagi sholat? Ada yang sanggup? Ada yang bisa? Nggak usah jawab, antum jawab aja sendiri. Kan sadarnya rata-rata ketika tahiyat, udah tahiyat ya gitu. Ya gak? Kok apa yang mau dibanggain dari sholat yang kayak gini? Apa yang mau dibanggainnya apa? Udah tahiyat lagi nih gitu kan. Favorit gitu kan. Tempat favorit tahiyat. Hah? Subhanallah. Kunci hilang, barang-barang yang hilang, atau yang lain-lain yang nggak ketemu ketika sadar, itu ketemu lagi sholat. Iya gak? Allahu Akbar. STNK sebelum sholat antum lagi nyari STNK tuh. Di mana STNK? Begitu takbiratul ihram, oh iya ada di sini. Ingat langsung. Ingat. Ya kan? Makanya kenapa setelah selesai salam syariatnya bukan hamdalah, alhamdulillah. Apa yang disyukuri sholatnya kayak begitu? Yang disyukuri apanya? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Lu nyukurin apaan? Orang ingetnya pas tahiyat. Yang disyukurin apa? Makanya syariatnya istighfar. Istighfar atas apa? Atas ngawurnya sholat kita itu. Ngawur. Allahu Akbar. Ngomongnya sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kan, ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa kita ngawur ngidul kemana-mana gitu kan. Makanya kita istighfar. Itu sholat. Ya, itu sholat. Mau lihat lagi amal yang lain? Gak usah ya. Malu kita ya. Malu ya. Puasa, zakat, haji, malu deh. Artinya apa? Nabi sekelas Nabi yang amalnya istimewa saja, dia tidak berbangga dengan amalnya dengan mengatakan, iya saya juga nggak masuk surga dengan amal-amal saya, tapi masuk surganya dengan rahmat Allah. Itu yang kita kejar ikhwan, itu yang kita cari. Terus juga antum jangan pernah menyepelekan yang namanya amal kecil, tapi bisa jadi antum masuk surga karena amal yang kecil itu, bukan yang besar. Bisa jadi amal besar-besar antum nggak ada nilainya semua, kita nih termasuk saya. Mungkin nggak? Amal-amal besar kita nggak ada nilainya di sisi Allah, itu mungkin nggak? Sangat mungkin. Dan bisa jadi yang membuat kita selamat amal yang ringan. Ini apaan? Ini udah banyak, masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya luar biasa nih hari ini.
Extra aja nih. Iya kan? Sangat-sangat mungkin. Coba perhatiin. Antum lihat, pernah baca kan hadis ada orang masuk surga besok di hari kiamat gara-gara ranting pohon. Benar gak? Pernah baca hadis itu? Gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan. Itu sepele loh, ringan. Nggak ada orang yang berlomba-lomba untuk itu, nggak ada. Ringan. Tapi boleh jadi itu yang, dan Nabi SAW sebutkan untuk orang itu, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Bukan amal yang besar-besar. Antum kasih makan anjing, kucing, yang ringan-ringan yang mungkin antum sendiri nggak sangka. Ternyata inilah yang membuat antum selamat. Yang besar-besar justru mencelakakan kita. Karena ada ria, ada sum'ah gitu kan. Justru yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang kita harus fokus dan perhatian. Karena yang kecil itu nggak jadi perhatiannya manusia. Yang jadi perhatiannya manusia itu yang besar. Sahih nggak? Gitu. Coba lihat, ngasih minum anjing, ada nggak orang lomba-lomba? Nggak ada. Orang anjing nggak bilang thank you gitu kan. Jadinya nggak ada yang lomba-lomba gitu kan. Anjing kan nggak bilang thank you, jadi nggak ada orang lomba-lomba untuk kasih minum makan anjing dan seterusnya, kucing dan seterusnya, nggak ada. Jadi fokusnya apa yang menjadi fokus pusat perhatian manusia, tidak menjadi pusat perhatiannya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu ta'ala ala wa alam. Ini enggak semua nih ya, dikit-dikit. Masjid, polisi tidur, bangunin. Iya makanya ya itu kadang-kadang nggak kira-kira tingginya juga ya. Terus kadang-kadang nggak dikasih apa namanya tanda, kita nggak tahu aja. Sering lah antum, saya sering lihat tuh menyaksikan. Mahalan saya pernah ngelihat jadi suami istri waktu saya masih di masjid BDN, masih jomblo, masih jadi pengurus atau masih tinggal di dalam masjid sama kawan-kawan rame-rame. Tepatnya maghrib, habis sholat maghrib kita mau cari makan. Ada orang naik motor kebut, kan tahu sendiri BDN kayak hutan. Yang orang lama tahu nggak tuh? Ya Pak ya, kayak hutan tuh kalau udah malam. Bener-bener gelap antum. Jadi ceritanya saya mau keluar, ada orang kenceng naik motor. Depan masjid itu ada apa namanya polisi tidur. Nyusruk, laki perempuan nyusruk. Katanya ini perempuan mau ngelahirin, darah langsung di jalanan. Ya salam, ya Rabbi. Gitu. Harusnya berpikir sampai ke situ kan? Harusnya berpikir sampai ke situ. Yang tahu BDN tahu berapa meter? Gini kan? Cekrek. Iya, berapa? 9 meter polisi tidur gede gitu kan. Perempuan. Jadi pas datang saya anak ke situ, darah tuh keluar. Ini perempuan udah mau ngelahirin, udah gede perut. Emang kata suaminya mau ngelahirin, qadarullah ada taksi mau bawa. Nggak tahu nasib berikutnya, saya nggak tahu. Begitu. Jadi untuk yang kayak gitu ya, karena dilihat dari manfaat dan mudaratnya juga. Kadang-kadang nggak pakai gitu yang bawa motor juga nggak kira-kira, iya kan? Iya kan? Karena tulisan nggak mempan, hati-hati banyak anak-anak. Emang gue pikirin gitu. Kata siapa? Kata ente yang pada bawa motor tuh. Emang gue pikirin gitu, ya kan? Harusnya kita sadarlah, kita udah ngaji, kita udah dikasih alhamdulillah hidayah oleh Allah gitu kan. Makanya nih kita udah banyak nggak dipercaya deh. Kan saya pernah bilang CCTV itu karena iman antum benar-benar udah rendah. Iman kita termasuk saya.
Kan hukum asalnya nggak perlu pakai CCTV, orang Islam sudah pasti kerja bener. Orang Islam kerja bener kan karena ada CCTV kayak orang bener. Benar nggak? Kalau kerjanya nggak pakai CCTV kan itu aslinya dia. Sahih? Kalau pakai CCTV udah kayak orang bener. Kayak orang bener. Tuh. Iya, nyata nggak? Nyata. Seharusnya kan nggak perlu ada CCTV, orang udah nyaman. Artinya orang yang mempekerjakan orang Muslim itu udah nyaman. Orang Muslim, orang al-muslimu inda syurutihim. Orang Muslim adalah orang yang menepati syarat-syarat yang dia sepakati bersama siapa saja yang dia lakukan kesepakatan. Itu orang Muslim. Antum kerja, kesepakatan kerjanya jam 8 sampai jam 5. Antum sebelum jam 8 datang, sesudah jam 5 atau sudah jam 5 pulang. Itu orang Muslim. Karena idealnya begitu. Cuman ya karena kita nggak mempan, akhirnya pakai gituan. Mungkin itu mencegah mudarat yang terjadi kalau memang anak-anak lebih banyak gitu. Ya kalau misalkan ngambil jalan tengah, kira-kira bikinnya gitu. Jangan tinggi gitu, tinggi susah tinggi. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila orang tua kita sendiri yang mengungkit kebaikan kepada kita sebagai anak? Apakah termasuk dalam firman Allah tabarakahu wa ta'ala? Kalau orang tua kan kewajiban bukan? Orang tua kalau nggak memberikan kebaikan kepada anaknya, dia dosa nggak? Dosa. Anak kalau nggak memberikan kebaikan kepada anak orang, anak dosa nggak? Paham antum mbak? Kalau orang tua ke anak, lu jangan gitu, lu tahu gitu mah kecil gua nggak susuin lu gitu. Gua kalau tahu gedenya kayak begini nih, dulu gua nggak susuin lu dulu, gua pejak gitu. Itu kebanyakan ada orang tua gitu ya, ada ya. Termasuk orang tua antum mbak? Ya, atau termasuk antum enggak kan? Aduh nak, saya abi nak, bapak nak, kalau tahu kamu kayak begini nak, sekarang dulu mah udah dilempar kali gitu ya. Enggak, itu kita kewajiban punya anak, punya tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Nabi katakan apa namanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gitu. Ini mah kewajiban orang tua kepada anak adalah kewajiban. Sehingga orang tua nggak bisa bilang, nah kan bapak udah kasih uang segini, ibu udah kasih, ini kewajiban. Paham ya? Beda seperti anak atau antum pada anak orang, anak tetangga dan seterusnya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah perlu diluruskan, dikasih tahu orang tuanya. Mungkin orang tuanya kecewa sama yang nanya, ya kan? Kecewa sama yang nanya kan? Gitu. Jadi harus, ya ini mudah-mudahan gak terjadi sama ikhwan yang sudah ngaji gitu kan. Kenapa bisa begini? Mungkin dia terlalu pelit sama ibu bapaknya, iya kan? Ngaji pelitnya nggak hilang-hilang gitu kan. Ya salah satu efek positif ngaji kan jadinya nggak bakhil, betul nggak? Efek positif dari antum belajar dari sekian banyak ilmu yang ada dalam Islam, kita tuh jadi tidak bakhil karena kita mencontoh Nabi. Walaupun kita nggak bisa seperti Nabi, tapi kita ikuti Nabi dalam dermawan. Nabi itu kan kalau diminta itu nggak pernah ada yang ditolak, nggak pernah ada yang kecewa deh kalau ada yang minta sama Nabi dikasih. Nah kalau kita nggak bisa kayak begitu, minimal kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Kalau Nabi diberikan kan semuanya nggak? Semuanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu hatta nafida ma indahu, sampai habis nggak punya apa-apa. Kalau ada yang minta sampai habis nggak punya apa-apa. Kalau kita kan habis di kantong, deposito penuh. Soalnya nggak? Jujur deh gitu kan sama antum mamaannya gitu, habis nggak ada lagi nih, kantongnya dikeluarin lagi tuh kosong gitu. Padahal di kartu ajaibnya nggak kehitung duitnya itu. Kartu ajaib itu nggak tuh? Nah, tahuan pelakunya dia. Nggak ada duit, ada gitu kan. Subhanallah. Kalau Nabi habis nggak ada lagi. Di rumah nggak ada. Bahkan kalau masih ada, Nabi ingat diambil dikasih orang. Betul nggak?
Kan itu Nabi teringat ketika sholat, teringat assalamualaikum, assalamualaikum, pulang ke rumah salah satu istrinya, teringat sepotong emas yang dia belum berikan, dia pulang ambil kasih orang, balik lagi ke masjid. Sahabat tanya kenapa, Nabi bilang ada sepotong emas yang ketinggalan belum dikasih orang. Jadi Nabi kalau punya harta belum dikasih orang dia nggak tenang. Kalau kita kalau udah dikasih orang mikirin. Bener ya? Kebalikan kita tuh. Ya, makanya kadang-kadang kalau mau teliti, kita ini ahlu sunnah apa ahlu apa sebenarnya itu? Ya kan? Apa cuman ahlu sunnah di jenggot, di celana nggak isbal, jilbab panjang, tapi realita nyata nggak membuktikan kita ini sebagai ahlu sunnah. Ya kan? Kan harusnya kan bukan cuman casing, ya, bukan cuman casing, tapi belajar bertahap. Nabi nggak bakhil, kita bakhil misalkan. Ya kita nggak memungkiri bakhil itu salah satu sifat manusia, sahih. Tapi kita tahu Nabi nggak pernah bakhil. Nah belajar untuk nggak bakhil, gitu. Dan seterusnya. Jangan sampai orang tua itu bilang atau sampai kalau ada anak udah ngaji lagi, sampai orang ngomong sama orang tuanya, kan udah dikasih kemarin. Ya, jangan deh. Antum berusaha jangan pernah ngomong kayak gitu sama siapa? Sama orang tua, apalagi antum sudah ngaji. Orang tua minta lagi, antum bilang baru kemarin Bu, baru kemarin Pak. Gitu. Kasihan, luka hatinya nanti. Jangan. Ya nggak apa-apa. Selama antum bisa, antum muliakan. Selama antum mampu, antum berikan. Atau juga diusahakan dicegah, jangan sampai dia itu minta. Jadi sebelum dia minta antum sudah kasih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menghadapi orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya? Idealnya orang mukmin ketika melihat saudaranya melakukan kebaikan itu gimana? Sebarin keburukannya ya. Idealnya orang mukmin ketika melihat saudaranya melakukan keburukan, ini orang mukmin hari ini nih, zaman now. Kalau ngelihat saudaranya melakukan keburukan, sebarin seluas-luasnya, betul nggak? Itu antum dan ana itu kayak gitu. Orang mukmin zaman now. Sahih? Sahih nggak? Ngelihat keburukan yang dilakukan oleh saudaranya, sebarin seluas-luasnya. Padahal kalau kita tengok ayat dan hadis, bukan itu sifat orang mukmin. Sahih? Kan resiko ketika antum sebar aib saudara antum tanpa ada masuk perbaikan, aib antum dibongkar besok dari kiamat. Itu kan resikonya kan? Yang membongkar aib orang lain nggak ada maksud apa-apa, artinya tidak untuk perbaikan. Aib antum siap-siap dibongkar besok sama Allah. Aib kita siap-siap akan dibongkar besok. Kecuali kita sebut aib agar orang ini berhenti dari keburukan. Ini idealnya orang mukmin yang benar. Lihat sabda Nabi SAW, unsur akhoka, tolonglah saudaramu. Kata siapa? Kata Nabi, zaliman au mazluman, yaitu ketika dia melakukan kezaliman sebagai pelaku zalim maupun dia sebagai orang yang terzalimi. Itu pesan Nabi kita buat kita. Tolong saudara antum ketika dia sedang melakukan kezaliman, artinya pelaku kezaliman, atau dia adalah orang yang sedang terzalimi. Tentu sahabat tanya, kalau terzalimi kami tolong, tapi kalau dia berbuat zalim bagaimana nolongnya, kan gitu ya. Sahih enggak? Ini yang ditanyakan oleh sahabat. Kalau mereka terzalimi kita tolong, tapi kalau mereka melakukan kezaliman bagaimana nolongnya? Itu ditanyakan oleh sahabat, dijelaskan oleh Nabi. Nasehatin, cegah kezalimannya. Itu idealnya mukmin yang benar, bukan kirim di grup. Nyata nggak nih Pak? Nyata nggak? Bukan kirim tuh, lihat tuh kelakuannya Saipul, kirim satu grup tahu semua. Ya, itu kita banget apa enggak tuh? Iya. Bukan cuman grup WA lagi. Grup apa lagi? Facebook, apa lagi?
Instagram, ya pokoknya semua tahu. Itu makanya mukmin zaman now kayak begitu. Harusnya jadi mukmin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan resikonya aib antum dibongkar besok. Itu resiko tertinggi tuh. Antum bongkar aib orang bukan untuk islah, bukan untuk tolong orang ini supaya berhenti. Misalkan antum lihat saudara antum melakukan kemungkaran, antum diskusi, antum bilang diskusi, gimana nih? Ini cuman kita bertiga atau kita berlima yang tahu ya kemungkaran ini. Kita cegah yuk gitu. Tapi kalau maksudnya cuman hanya bicara keburukan dia, siap antum dibongkar besok di hari kiamat kalau antum tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bertobat maka dibuka aib kita besok di hari kiamat. Ya, jadi bagaimana caranya menghadapi orang yang mengungkit? Nasihatin. Ya, kita jadi sesuai urutannya. Pertama, nasihatin. Ya, kita sayang sama dia. Bayangkan Pak, pengungkit itu ancamannya apa tadi? Tidak dilihat, kemudian tidak diajak bicara, tidak disucikan, tega teman duduk antum diginiin sama atau diberikan hukuman seperti ini sama Allah, kan nggak tega. Karena nggak tega, nasehatin. Sahih? Itu idealnya orang mukmin, nggak suka, ya. Kan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gitu. Kalau antum pengen mendapatkan kebaikan, tentunya antum juga harus menginginkan kebaikan buat orang lain. Itu bentuk nasihat kita. Ya, bukan diumbar aibnya itu. Ya, nih jangan ini tukang ngungkit-ngungkit keburukan gitu. Wallahu a'lam. Saya mau lihat isinya yang ada kepelan apa sih? Ini jimat nih, bener nih. Hah? Tuh kan jimat bener. Wapak tuh. Hah? Jimat. Tuh, maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Dulu jauh sebelum ikut kajian, saya termasuk orang yang gemar dengan jimat atau wapak. Ini dia nih. Ada yang mau? Mau bakarin maksud saya gitu. Apa? Mau antum? Oh, baca dulu ya. Sabar. Jangan orang antum bakar ini ya. Tetapi setelah ikut kajian salafi, saya baru sadar ternyata jimat atau wapak itu salah satu perbuatan syirik sahih. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bersyukur antum pada Allah. Dan bodohnya saya dulu dihutangin jimat tersebut dengan cara cicil. Waduh. Bukan cuman motor ya. Jimat juga cicil loh. Ajib. Ya, bener dia bilang, dan bodohnya saya gitu ya. Ya, segala puji milik Allah yang Allah angkat kebodohan antum. Iya kan? Jadi bukan cuma cicilan motor, mobil, rumah. Ada juga cicilan jimat. Hah? Ya subhanallah. Terus oleh guru ngaji saya, guru ngaji lagi, katanya buat pelaris dan jaga diri. Jimat itu harganya 1 juta dan baru saya cicil 300.000. Hah? Ini 1 juta dan baru saya cicil 300.000. Sisanya Ustadz yang bayarin gitu. Pertanyaan saya, apakah saya masih ada kewajiban untuk bayar sisa utang jimat tersebut kepada guru ngaji saya di kampung? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Antum pulang, antum bawa ini ya, atau nggak usah dibalikin, nanti juga mudarat buat dia. Ya, antum pulang, antum nasehatin. Ya, antum pulang, antum nasehatin, itu akadnya batil, Pak.
akadnya batil. Kenapa? Karena akad jual beli barang yang diharamkan, akadnya batil. Ya, saran saya antum pulang kampung, antum nasehatin kasih kitab tauhid jilid 1, jilid 2, jilid 3. Iya, kan ustadz, nanti antum nggak bisa ngomong lagi ya kan? Udah kasih buku jilid 1, jilid 2, jilid 3. Itu punyanya Syekh Abdul Wahab. Kalau enggak tulisan Wahabinya antum itu. Takutnya dia udah gatel lihat Syekh Muhammad Abdul Wahab. Oh enggak, ini Wahabi nih, buang aja gitu. Takutnya begitu gitu kan. Nah, gitu. Antum pulang, antum temuin, antum nasehatin. Antum pulang kampung, antum temuin, antum nasehatin. Ya, antum bilang akad itu batil karena kita jual beli sesuatu hal yang haram. Akadnya batil. Jual beli sesuatu yang haram. Gitu. Udah yang 300.000 anggap aja hilang. Anggap hilang. Paham? Sang penanya pulang kampung nasehatin bilang akad itu batil. Dari sisi mana? Jual beli barang yang diharamkan. Ini kan haram. Jual beli barang yang diharamkan. Boleh nggak jual beli khamr? Haram. Barangnya hasil penjualannya nggak boleh dikonsumsi gitu. Jadi antum nggak ada kewajiban lagi bayar apa? Cicilan. Bayar cicilan. Ya. Jangan-jangan sebelah ana nih yang nanya. Wah? Kalau nggak sampai boleh nggak? Maksudnya nggak sampai perlu pulang terus Pulang. Enggak, ini dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Gitu. Tapi maksudnya kalau kewajiban untuk ngomong ini batil kan nggak mesti ya? Enggak pulang, tetap kan dalam rangka kita sayang sama dia. Rangka kasih sayang kita sama dia. Inilah dakwah, ikhwan. Dakwah itu nggak ada kepentingan apa-apa, ikhwan. Dakwah itu kepentingannya hanya kebaikan, hanya untuk kebaikan buat kita dan buat orang yang didakwahi. Udah itu aja. Memang rugi antum pulang kampung bayar ongkos dan seterusnya, rugi badan capek kerja cuti, rugi. Tapi antum dapat keutamaan akhirat gitu. Pahala tuh begitu, idealnya pahala tuh kayak begitu. Lihat, ada orang yang ngunjungin saudaranya di negeri atau di tempat yang jauh, kemudian didatangi oleh malaikat, ditanya ngapain jauh-jauh ke sini. Pernah dengar kisah ini? Ngapain jauh-jauh ke sini? Apa ada urusan dunia, kepentingan dunia, nagih hutang dan seterusnya? Dia bilang nggak ada. Dasarnya cuma satu, saya cinta sama dia karena Allah. Apa yang dia cintai? Karena orangnya soleh, taat dan seterusnya. Cuma ini doang. Apa ganjarannya? Ganjarannya apa? Allah cinta kepada ente sebagaimana ente cinta sama orang itu. Kurang. Ya kurang kalau orang yang menjadi tujuan amalnya dunia pasti kurang. Karena bukan pahala kejarannya, paham kan tuh? Tapi kalau orang dari amal yang dia kerjain itu tujuannya pahala, cukup udah. Cukup gak? Cukup. Apa nggak seneng? Allah suka atau Allah cinta pada antum sebagaimana antum cinta pada orang tadi. Selesai. Itu kan yang dicari dari amal. Sahih? Itu yang dicari dari amal yang kita lakukan. Antum nggak ada rugi memang. Amal itu beramal kan rugi waktu, rugi tenaga. Seperti kita rugi nggak nonton Indonesia final hari ini. Makanya banyak yang nggak datang nonton. Ya nggak Pak Dedi? Ente jangan-jangan juga nonton di situ. Sahih? Namanya mengejar akhirat itu rugi dunia. Rugi, Pak, rugi harta, rugi tenaga, rugi waktu, rugi. Tapi ganjarannya besar besok di hari kiamat gitu. Ganjarannya besar. Wallahu taala wa a'lam. Ya, saran saya antum pulang, antum temuin guru antum nasehatin ya, karena antum ya mungkin juga karena antum juga mungkin dulunya nggak paham, sekarang paham, berusaha nasihatin. Tapi jangan marah-marah.
Lu jangan nyusatin gua lu ya, ngasih jimat lu, kurang ajar lu ya gitu. Jangan, beradab, beretika, bawain duren atau apa yang dia suka antum bawain. Pak guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji dan seterusnya. Hadiah. Setelah itu baliknya duren kitab tauhid gitu, ya kan? Ini ada duren nih, ada apa lagi? Ya antum yang lebih tahu dia sukanya apa. Gitu, selipin kitab tauhid. Apa nih kitab tauhid, Pak? Yang membuat saya sadar bahwasannya jimat itu haram. Baru lu bawa nih durennya gitu kan, paling gitu. Enggak, orang udah dimakan duren sama dia. Gitu. Paham ya? Temuin. Pulang. Ya, pulang. Mohon maaf nih soalnya nggak bisa baca semua. Mohon maaf antum udah capek-capek nulis, mudah-mudahan tetap dapat pahala. Antum bisa tanya sama ustadz yang lain. Ya. Antum jangan ngegerutu, ya gua udah capek-capek nulis nggak dibaca gitu. Antum nggak dapat pahala tadi. Oke? Jadi ikhlas itu memang harus belajar kan? Dari berbagai macam sisi. Ntar antum pulang, tuh gua udah capek-capek tulis nggak dibaca gitu. Ya kan? Jangan. Jadi biar tetap tulisan antum dapat pahala, ya kan, antum mudah ikhlasin nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting antum ngaruhin pahala. Allahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.